Baik Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Saya percaya selama seminggu Ibu dan Bapak saudara kasih dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu teman-teman, mari kita siap-siapkan kita untuk memuji nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Biarlah Dia hati-hati ini. Pastikan Bapak Ibu Dia hari-hari pagi untuk memberkati, untuk mengadakan mujizat di tempat ini. Kita percaya nama ini, nama Yesus yang akan memiliki. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yesus. Nama Yesus ada
Terima kasih.
ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari Bapak Yesus, Engkaulah. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, berseru. Yesus, Yesus, panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu sekalian, orang Bapak tidak asing bagi kami karena kami tahu di dalam Yesus kita tetap sama di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu, haleluya. Yang siap ingin memuji Tuhan, coba berdoa sekali. Siap untuk memuji Tuhan, siap untuk memuji Tuhan, siap untuk menyebut nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang kuat. Nama Yesus menayang. Nama Yesus, haleluya. Nama Yesus,
Ya Tuhan, Kau Allah sang Tuhan. Kami hidup karena anugerah, bukan karena kuasa hebat kami. Apa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Anugerah
Biarlah Engkau terus memegang kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan dengarkan firman-Mu Bapa. Roh-Mu bekerja melawat kami semua. Biarlah firman yang hamba sampaikan hari ini dapat mengubahkan, memulihkan, memberkati kami, dan membuat kami hidup semakin layak dan berkenan kepadamu. Dan biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap telinga mendengarkannya. Urapi hamba untuk menyampaikan pesan firman-Mu. Kami siapkan hati kami. Kami terima firman Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, haleluya. Kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Haleluya. Hari ini saya berterima kasih kepada Tuhan oleh anugerahnya. Saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan juga terima kasih untuk Gembala Sidang yang mempercayakan kami hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, bagi yang belum mengenal tentunya, karena saya lihat tetap jiwa baru banyak di sini. Puji Tuhan, biarlah setiap saya di sini berkhotbah memperkenalkan diri selalu. Bagi yang belum mengenal, tentunya perlu sebagian mungkin tahu. Nama saya Pendeta Singkat Tambah, dan saya dikaruniakan Tuhan 6 anak, 5 putra 1 putri, dan kami melayani di GBI Pinang Suri. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sampai di sini, dan istri saya baru silaban. Jadi kalau silaban si hombing ya hula-hula itu. Kita langsung saja kepada pembaca firman Tuhan. Kita akan baca Lukas 15. Lukas 15 ayat 20 sampai 24 dan nanti terakhir ayat 7. Kita baca berganti-gantian. Lukas 15 ayat 20 sampai 24, terakhir nanti ayat 7. Kita bergantian dan di terakhirnya kita sama-sama. Baik, saya mulai ayat yang ke-20, nanti saudara 21, terus bergantian. Nanti sama-sama kita di ayat yang ke-7, berarti mundur sedikit. Haleluya, saya baca demikian. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ayat yang ke-7, 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Saya berikan judul khotbah saya pada hari ini, jaga hubungan dengan Tuhan. Saudara terkasih, Tuhan telah membuat kita menjadi fokus perhatiannya. Itu sebabnya Tuhan memberikan perhatian kepada kita dengan sepenuh, kepada umat manusia, tentu khususnya kepada kita umatnya. Itu sebabnya dia juga membuat CCTV di mana-mana, khusus untuk manusia. Di gereja ini saya dengar sudah dibuat CCTV. Tetapi ternyata apa yang dibuat manusia ini jauh lebih dari itu Tuhan telah perbuat untuk kita. Itu sebabnya Tuhan buat CCTV di mana-mana supaya dia bisa pantau kita umatnya. Coba baca Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3. Baca bersama saya. 3, 2, ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik.
Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat maupun orang baik. Berarti Tuhan telah mempersiapkan CCTV di mana-mana, sehingga kemanapun kita pergi, kita nggak bisa sebetulnya berbohong, khususnya kepada Tuhan, karena memang Dia tahu dan Dia lihat semuanya. Mungkin kita punya CCTV tapi terbatas. Amin. Karena kalau kita buat CCTV di rumah, mungkin komplek rumah itu bisa kita pantau. Tapi bagaimana kalau kita dalam perjalanan? Tentu tidak akan semua bisa kita pantau, kecuali kompleks yang kita buat CCTV. Tetapi mata Tuhan dikatakan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik, termasuk di laut, termasuk di udara, di gunung, di lembah, termasuk situasi yang sulit, termasuk keadaan ketika saat-saat corona atau tidak corona, saat miskin atau kaya, saat mengalami kegelisahan atau mengalami yaitu kesenangan. Dia awasi kita, Dia punya CCTV dimanapun, sehingga kita ada dalam pantauan Tuhan, termasuk saat ini. Amin. Amin. Hari ini Tuhan lihat kita yang bertepuk tangan sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh, yang beribadah dengan penuh masalah dan yang beribadah dengan sukacita, yang beribadah tadi sempat berkelahi di rumah atau penuh damai sejahtera, yang beribadah mempersiapkan persembahan dengan sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Tuhan lihat semuanya, tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Karena itu bagi Dia kita harus sungguh-sungguh menghargai dan hati-hati, karena Dia selalu pantau kita. Dia selalu peduli kita, Dia selalu menghubungi kita, karena kasih-Nya yang begitu hebat dan karena fokus perhatiannya kepada manusia. Bahkan sejak manusia jatuh dalam dosa pun, yaitu Adam, Tuhan yang duluan memulai komunikasi. Amin. Adam, di manakah engkau, Adam? Aku di sini Tuhan, bersembunyi. Apakah Tuhan tidak lihat? Sangat lihat. Tuhan tahu kita dimanapun, dalam keadaan menangis dengan penuh air mata sendirian, atau tertawa bersama teman-teman, Dia lihat semuanya. Karena itu Dia tidak pernah membiarkan manusia. Dia selalu pantau, Dia selalu pedulikan. Bahkan puncak daripada kasih Tuhan itu dibuktikan dengan Dia datang menjadi manusia, yaitu Yesus. Puncaknya itu, sehingga bahkan hanya sampai di situ kah? Tidak, sampai mati. Tidak ada seorang tua, seorang bapak pun yang rela menyelamatkan orang lain atau sahabatnya atau pembelinya hanya karena satu anak tunggalnya mati. Saya melihat di Pinang Suri, tempat kami tinggal, ada satu keluarga, anak tunggal anaknya ini, streslah bapak ini ketika anaknya mati. Betapa berharganya anak tunggal itu. Tetapi Bapa di surga relakan anak tunggalnya, yaitu Yesus sebagai juru selamat kita, mati bagi kita. Saking fokusnya, kepeduliannya kepada kita. Maka kalau putus hubungan dengan Tuhan, maka kehidupan ini akan menjadi rusak, buyar dan tidak ada ketenangan. Ketika rusak hubungan dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kegelisahan dan ketakutan, keresahan dan kegersangan. Di mana-mana rasanya hidup ini nggak ada arti. Kaya atau miskin juga dia menganggap, aduh kok nggak ada arti hidup ini ya, kosong rasanya, hampa rasanya. Makan apapun makanan nggak begitu bersemangat, tempat tidur semewah apapun nggak ada artinya, rumah sebesar dan sehebat apapun nggak ada gunanya. Tetapi ketika bersama Tuhan tersambung baik, maka Dia membuat semua menjadi indah. Mau tidur di kaki 5, tidur di hotel bintang 5, sama-sama nyaman karena bersama Yesus. Katakan amin. Hubungan dengan Yesus membuat semua indah. Ketika hubungan baik dengan Tuhan, maka apakah yang dapat kita lihat hasilnya? Yang pertama, kita disertai dan penyertaannya sampai akhir zaman. Kalau saya sempat disertai oleh Bapak Presiden Jokowi saja, mungkin rasanya amannya begitu hebat. Karena dia pasti dikawal oleh pas. Membilangnya pun udah susah. Apalagi untuk menjadi hal seperti itu. Jadi menjadi pas pampres pun akan mengawal, dan kita ikut terkawal karena kita selalu bersamanya.
apalagi dengan Tuhan. Percayalah saudara terkasih, setiap orang-orang percaya yang tersambung dengan Tuhan, ada satu malaikat penjaganya. Yang percaya katakan amin. Yang nggak percaya nggak apa-apa. Saya percaya ada malaikat selalu menjaga saya, karena Tuhan membuat saya sebagai bapak saya, dia membuat ada malaikat menjaga saya. Itu sebabnya anak Tuhan itu sebetulnya istimewa. Anak presiden saja dikawal, apalagi anak Tuhan. Malaikat Tuhan berjaga-jaga, dia menyertai kita. Dia berkata dalam Matius 28 itu ayat 20, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Saudara terkasih, yang berikutnya, kalau kita tersambung dengan Tuhan, dia menjamin kebutuhan kita. Dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhanlah gembalaku takkan. Yang membuat Tuhan menjadi gembala hidupnya, dia takkan kekurangan. Apakah dia mungkin pangguris? Mungkin di sini nggak ada pangguris ya, karena di kota Madia pasti nggak ada HPA. Apakah dia mungkin penarik beca, atau kuli bangunan, atau mungkin dia pembantu, atau mungkin dia bos? Tuhan kalau jadi gembalanya pasti dipelihara Tuhan. Tuhan tidak katakan Tuhanlah gembala orang kaya atau gembala orang miskin, tapi Tuhanlah gembala setiap orang. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Yang berikutnya, kalau kita tersambung baik dengan Tuhan, maka dia akan menyembuhkan semua penyakit kita. Rahasia kesembuhan sebetulnya takut akan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dalam Amsal 3. Coba kita baca. Ayat 78. Haleluya. Baca bersama saya, 3, 2, iya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Apa dikatakan? Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Sekali lagi, 3, 2, iya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ternyata resep untuk sembuh takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan memiliki hati yang gembira. Itu sebabnya di ayat lain dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang sakit katakan amin. Berarti nggak ada yang sakit di sini ya. Haleluya. Kalau engkau sakit, katakan kepada Tuhan, Tuhan, kaulah dokterku yang ajaib. Dan hargai Tuhan, takutlah akan Tuhan. Sebab dikatakan, jangan engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ketika tersambung dengan Tuhan, maka ada pemulihan. Yang berikutnya, ketika hubungan baik dengan Tuhan, maka kita akan mendapat yaitu hidup yang ditentukan olehnya, karena dialah pemegang umur. Di tangan kanannya umur panjang, di tangan kirinya kekayaan dan mau tangan kanan atau tangan kiri? Halo, dua-duanya ya. Berarti perlu dirangkul kalau dua-duanya. Perlu sungguh-sungguh pelukan Tuhan. Amin. Karena kalau cuma tangan kanan umur panjang, ada orang umur panjang tapi sangat miskin. Tetapi ada juga orang yang kaya tapi cepat mati. Tapi kalau mau dua-duanya, perlu pelukan Tuhan. Berarti dua-dua tangannya. Biarlah kita ada dalam pelukan Tuhan. Saudara terkasih, yang berikutnya, ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, maka dia akan menentukan keputusan-keputusan. Tuhan yang membuat batas air laut. Walaupun air laut itu diisi terus, batasnya tetap ada. Tuhan yang membuat batas orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya usaha dan kesuksesan, batasan-batasan umur dan batasan-batasan kejayaan, semua ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang membuat batasan. Saya melihat hebat kali memang ketika kita renungkan kebaikan Tuhan itu begitu dahsyat, luar biasa. Matahari dibuatnya 24 jam teratur.
Dan sama ukurannya dibuat bagi orang kaya atau orang miskin, bagi orang pintar atau orang bodoh. Sama. Setiap orang mendapat waktu satu hari berapa jam? 24 jam. Siang malam ya. Tergantung cara menggunakannya. Dia menjadi penentu. Saudara terkasih, sekarang kita mau perhatikan bagaimana supaya hubungan dengan Tuhan tersambung baik. Lihatlah seperti dalam pembacaan kita dikatakan tadi, ada seorang anak, dia menghabiskan semuanya, menghambur-hamburkan, lalu dia menjadi miskin. Orang rupanya sekaya apapun, kalau sudah menghambur-hamburkan kekayaannya dan dia boros, pasti kekayaannya akan habis juga. Amin. Amin. Karena itu jangan boros dan jangan menghambur-hamburkan kekayaan. Lihat anak ini. Ketika anak ini menuntut kepada bapaknya, "Bapak, kami di sini ada 2 anakmu. Sekarang bagi harta." Ini kelewatan sebetulnya. Bagi orang Batak ini sudah kelewatan. Karena bagi orang Batak biasanya, saya nggak tahu juga suku-suku lain mungkin agak-agak beda atau sama, tidak saya pahami. Tetapi bagi orang Batak kalau sempat bagi warisan, minta bagi warisan padahal orang tua masih hidup, itu namanya anak kurang ajar. Keterlaluan. Bapaknya masih hidup dan mamanya sehat. Dia bilang, "Pak, bagi harta dong. Kami kan 2 anakmu. Bagi 2 hartanya." Capeklah bapaknya terpaksa supaya bagi 2, dihitung. Oh, semua 2 triliun. 1 triliun untukmu, 1 triliun untuk si abangmu. Dia pergi merantau dan menghabiskan. Anehnya, semua habis. Setelah habis, dia katakan lamar kerja. Biasa orang kalau tidak ada lagi isi dompetnya, kerja apa saja pun yang penting berisi perut mau. Lalu dikatakan melamarlah dia kemana-mana, nggak diterima. Terakhir dia melamar untuk kasih makan babi. Bagi orang Israel, pekerjaan kasih makan babi itu pekerjaan haram. Karena bagi Israel babi itu haram. Tetapi demi sejengkal perut ini dia rela. Tapi itu pun tidak dia dapatkan. Lalu dia berkata begini, "Bapakku begitu kaya, banyak karyawannya. Sebaiknya aku pergi menghadap Bapak dan berkata, Bapak, aku telah berdosa kepada surga dan kepadamu. Sekarang aku tidak layak disebut lagi anak Bapak, tapi jadikanlah aku seorang hambamu, pekerjamu, supaya dapat makan." Tetapi dengarkan Bapak Ibu, ketika dia masih jauh, sudah dilihat bapaknya, karena bapaknya menanti-nanti. Begitu besarnya kasih Bapak di surga kepada saya dan saudara. Katakan amin. Dia menanti kita. Sebetulnya dia ingin supaya hubungan kita dengan dia lancar. Saya dulu punya anak, ketika dia belum pergi merantau, "Pak, isi pulsa." Saya kasih pulsanya. Berapapun ku kasih pulsa, nggak pernah menghubungi saya. Tapi habis pulsa selalu minta pulsa sama saya. Saya pikir, aduh anakku ini. Kalau saya telepon nggak diangkat. Ngeri kali perasaan seorang bapak seperti itu. Bukankah Bapak di surga memberikan kita berkat-berkat? Amin. Amin. Pernahkah kita berkata terima kasih Tuhan? Dan saya percaya jemaat di sini pasti pernah, bahkan pasti tetap bersyukur. Tetapi ketika anak saya pergi merantau, anehnya penyakit yang sama sempat terjadi. Kalau orang udah merantau, saya katakan begini, berarti dia sudah siap mandiri. Tapi dia minta kirim pulsa Pak. Saya kirim sampai 3 kali, habis 3 kali saya bilang, anak rantau, tidak boleh minta pulsa, harus isi pulsa bapaknya. Puji Tuhan, setelah itu dia berkata, ngeri kali bapak ini. Iya. Lalu sekarang dia sudah yang menghubungi saya, bukan saya lagi menghubungi dia. Hubungan kami makin baik sekarang. Karena kerinduan hati orang tua adalah tersambung dengan anak-anaknya. Demikian dengan Tuhan kita, hubungan dengan dia perlu dibangun. Ketika terbangun hubungan tadi, dia menyertai, dia menjamin hidup kita digembalakannya. Dia yang memberi kita kesehatan. Dia juga bahkan menentukan umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Lalu bagaimana supaya kita bisa hubungan kita tetap tersambung baik dengan Tuhan?
Saya berikan dua contoh atau dua hal yang menjadi perhatian saya, yang tidak kelihatan tapi jelas ada fungsinya dan sangat nyata. Arus listrik dan juga jaringan internet. Kelihatan? Kelihatan Bapak Ibu? Tidak kelihatan, tapi ada. Ketika tersambung tempat kita ini ke PLN atau ke arus listrik, maka berfungsilah mic ini. Ketika tersambung dengan listrik, maka berfungsilah kipas ini, berfungsilah semua alat musik ini, berfungsilah speaker ini, karena tersambung dengan arus listrik. Katakan amin. Tetapi dapatkah kita lihat arusnya? Tidak dapat. Tapi ada. Bagi yang tidak percaya, katakan begini kepada dia, kalau kau nggak yakin ada di sini arus, nanti buka kabelnya, suruh pegang supaya langsung dia gini. Percayalah, dan dia akan berkata, toh dong arus. Sungguh benar ada arus. Ada banyak orang karena tidak melihat, malah kita tahu-tahu itu. Juga dengan jaringan telekom, internet. Ketika kita ada internet, sekarang ini semua sudah seperti mudah. Dengan internet, ibu-ibu sudah bisa tanya, halo Google, bagaimana cara memasak yang enak untuk suami? Sudah bisa ya? Ibu-ibu yang tidak tahu masak enak, tanya si Google. Halo ibu-ibu, amin. Ibu-ibu, bisa ditanya si Google. Halo Google, cara memasak yang enak. Wah, dia akan jelaskan. Siapkan garam, pasti ada garamnya mungkin. Karena makanan yang enak tanpa garam itu namanya tidak enak. Siapkan ini, siapkan ini. Dia akan ajari. Lalu suami yang pengangguran katakan begini, halo Google, aku lagi pengangguran, kasih tunjuk pekerjaan yang mudah, praktis dan sederhana di kampung-kampung. Dia akan ajari juga. Amin. Maka sebetulnya orang-orang pengangguran kalau ditanya si Google diajari. Hanya masalahnya mau enggak. Jaringan internet itu enggak kelihatan, tapi hasilnya kelihatan. Sekarang ini bisa berteman dengan ribuan orang. Tapi percayalah, kalau teman itu di dunia maya, itu tidak akan pernah nyata. Nyata kalau sudah terbukti nanti hubungan kita makin baik. Anak saya ketika dia memulai Facebook, dia bilang begini, Pak, teman saya udah 1000 orang. Luar biasa kau, Mang. Ada yang kau kenal? Enggak ada. Karena cuma di Facebook. Pernah jumpa? Enggak. Maka saya usahakan teman saya, kalau berteman itu saya usahakan yang mungkin bisa saya jangkau suatu waktu bertemu dengan dia. Karena kalau tidak, saya heran juga. Beberapa masa waktu banyak cewek-cewek cantik minta pertemanan dengan saya. Pikir saya makin ganteng. Rupanya tetap biasa-biasa. Rupanya cewek cantik ini berjualan. Jadi pintar-pintar juga cewek cantik ini ya, berjualan mereka. Kalau butuh ini, bagus. Tetapi ada juga yang berkata, Bang, pengen jumpa. Untuk apa jumpa denganmu? Saya kasih tahu, saya sudah punya anak 5, 1 putri jadi 6, dan saya pendeta. Kan nggak salah. Ngiri juga, jantungan saya. Kalau sudah begitu langsung saya blok. Saudara terkasih, kan itu hari-hari ini. Jadi jaringan internet itu nyata, walaupun nggak kita lihat, tapi kok bisa langsung dan bisa nyata. Ada orang sekarang bisa belanja online. Amin. Yang sudah biasa, saya belum pernah belanja online. Saya pengen belanja online, tapi pikirku apa mau beli? Karena semua masih ada di Pinang Suri dan di Sibolga. Mungkin suatu waktu ketika saya butuh. Saudara terkasih, demikian dengan kehadiran Tuhan, Tuhan bisa tersambung dengan kita dengan baik. Bagaimana sebenarnya supaya tersambung dengan listrik ini? Yang pertama, tentu harus ada jaringannya, kabelnya, ada lengkap fasilitasnya. Katakan amin. Tanpa tersambung, maka tidak akan bisa listrik atau arus sampai ke sini. Supaya juga bagus, maka tentu dibutuhkan juga ada
jaringan itu ada batasnya. Contoh, dulu ketika gereja kita di Pinang Suri hanya 450 watt, sering putus-putus. Jadi supaya jangan putus-putus, maka ditambahlah dayanya. Maka kalau imanmu masih kecil, maka hasilnya pun pasti kecil. Amin. Amin. Kalau imannya masih kecil, daya imannya itu masih kecil, hasilnya pun kecil. Tapi kalau imannya makin besar, percayalah, gunung pun bisa dipindahkan katanya. Jadi masalahnya kita harus bangun iman. Bagaimana supaya bertumbuh iman? Iman timbul dari apa? Sukalah mendengar firman, sukalah membaca firman. Sudah terkasih, orang yang tidak pernah mendengar dan membaca firman, lalu katanya imannya hebat, itu iman nggak tahu kita iman kemana. Karena bicara masalah iman, seharusnya iman yang benar adalah mempercayai firman Tuhan seutuhnya. Katakan amin. Mempercayai apa? Firman Tuhan seutuhnya. Lalu bagaimana supaya kita bisa membangun iman itu atau tersambung baik dengan Tuhan? Haleluya. Yang pertama, saya mau akhiri ini. Yang pertama kita membangun iman adalah dengan cara kita memberi korban kepada Tuhan. Karena Tuhan suka, yaitu memberikan kepada kita berkat ketika kita berani berkorban. Di mana-mana kita baca dalam kitab, apalagi kita perjanjian lama, di situ selalu dikatakan mesbah, korban, mesbah, korban, mesbah, korban. Karena Tuhan suka dipuji, disembah, dan diberi korban. Katakan amin. Katakan amin. Bagaimana orang berkorban sungguh-sungguh? Saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu yang terkasih. Di Pinang Suri, persembahan sampai hari ini masih 22.000 kebanyakan. Di sini masih 22.000. Yang tahu bendahara ya. Nanti kutanya dulu bendaharanya. Kalau masih 22.000, berarti Pinang Suri dengan Sibolga sama kelasnya. Padahal Sibolga itu kota apa? Kota Madia. Kota ikan kata ibu ini. Itu sedikit menghindar itu. Kota Madia ini ibu kota. Persembahannya 2.000. Pinang Suri kecamatan, persembahannya 2.000. Dari namanya saja udah beda ya. Beda kecamatan dengan Kota Madia? Beda. Yang berikutnya, di sini persembahan tadi saya dengar dan memang saya sudah kerjakan memberikannya persembahan di sini cuma 2 kali. 2 kali 2 berarti berapa ribu? 4.000. Di Pinang Suri persembahan 3 kali, 6.000. Lebih besar di mana korbannya? Di Pinang Suri. Masa kalah dengan Pinang Suri? Bahkan saya sudah rencanakan dan sampaikan kepada teman pengurus 2021. Persembahan yang sudah berpenghasilan tidak boleh lagi 2.000. 2021 kalau kebaktian ke Pinang Suri, kalau engkau sudah punya penghasilan, jangan datang kalau tidak mau kasih 5.000 ke atas. Jadi di Pinang Suri itu, di sini saya perlu sampaikan, janganlah lebih besar persembahan orang Pinang Suri dari Bapak Ibu. Di Pinang Suri 3 kali persembahan, kali 2.000, 6.000. Berarti di sini sepatutnya 5.000 supaya kali 2 10.000. Amin. Amin. Saya akan tanya kembali sidangnya besok. Maksudnya bulan depan. Apakah sudah berubah apa tidak? Kalau belum berubah berarti tentang persembahan ini tidak ada hasilnya. Tapi kalau meningkat berarti ada. Kecuali kalau anak-anak yang belum punya penghasilan, kalaupun 2.000 persembahannya itu wajar. Hanya ini Tuhan persembahanku, dikasih 2.000. Jajan anaknya pun di 2.000 dikasih, nggak mau. Katanya mau menyenangkan Tuhan. Orang Kota Madia pula itu. Halo, masa menyenangkan Tuhan orang Kota Madia hanya kasih sama Tuhan 2.000, jajan anak pun sekarang 2.000. Di Pinang Suri nggak tahu di ini ya. Sudah terkasih, maka hari Minggu katakan begini, Tuhan, aku berobat ya Tuhan, bertobatlah aku. Maka mulai hari Minggu persembahanku minimal 5.000. Amin. Amin. Amin.
Yang bilang amin pasti akan mengerjakannya. Yang masih ragu-ragu diam saja, betul apa enggak ya? Atau yang diam berkata begini, enggak kau bilang pun amang, aku pasti. Jadi saudara terkasih, saya percaya yang membangun hubungan dengan Tuhan, maka biarlah memberikan persembahan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, sama-sama katakan, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Salah satu membangun hubungan dengan Tuhan yaitu menyenangkan hatinya dengan memberi persembahan. Saudara terkasih, ketika saya punya yaitu jemaat, ya maksudnya bukan saya punya jemaat, tapi Tuhan punya jemaat yang saya gembalakan. Dia punya HPA, karet. Lalu karet itu diguris orang, dikerjakan orang, tidak disetor bagiannya. Yang mengerjakan itu dipecat. Jadi kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita berkata menyenangkanmu, sambil 2000 dikasih, Tuhan bilang menyenangkan aku atau menyenangkanmu? Halo. Sedangkan kita pergi kalau nonton konser ya, berapa bayarnya? Mungkin karena di sini nggak ada, saya kurang tahu lah. Tanyalah yang sudah biasa. Itu mahal-mahal. Menyenangkan Tuhan katanya, tapi persembahannya pun untuk segelas kopi pun susah. Lebih banyak sekali minum kopi dia. Halo, aku baru nyampe di sebelum ke kawan. Ya kita minum kopi dulu ngumpul. Wah, minum kopi. Kalau minum kopi apalagi ke koktong itu berapa? 35.000 satu gelas ya. 10 orang udah berapa? 350.000 ya. Padahal persembahan cuma 2. Ngeri kali. Tuhan bilang menyenangkanku. Lebih baik kau bilang menyenangkan orang. Oke, jadi karena itu berubahlah persembahan kita mulai hari Minggu. Pastilah berkurang yang 2.000. Kalau ada yang persembahannya 2.000, berarti itu belum punya pekerjaan dan belum punya penghasilan. Yang kedua, bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan? Yang pertama tadi persembahan, yang kedua jangan pernah tinggalkan ibadah atau hubungan dengan Tuhan lewat ibadah. Apa itu? Pembacaan firman Tuhan, kebaktian-kebaktian, memuji menyembah Tuhan dan berdoa. Tuhan suka dipanggil. Makanya Tuhan berkata, tak sanggupkah kau berjaga? Tetaplah berdoa, berdoa. Orang yang ingin hubungannya dengan Tuhan tersambung baik, suka berdoa. Walaupun kita punya kelemahan, Tuhan tetap mengasihi kita kalau kita mau berdoa. Amin. Amin. Seperti anak tadi yang hilang itu, dia sudah nggak ada apa-apa lagi. Sebetulnya dia sudah, harusnya dia malu karena dihabiskannya harta yang dibagi bapaknya, tapi dia kembali menghadap bapaknya. Tuhan bilang, ini kan perumpamaan anak yang hilang. Diterima dia apa enggak? Diterima. Sebanyak-banyaknya kebodohan, kelemahan, kekurangan kita, menghadap Bapa di surga, dia terima. Tetaplah menghadap dalam segala kekurangan kita. Katakan amin. Katakan amin. Yang ketiga, kalau ingin tersambung baik dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, maka yang ketiga, kita mulai menjaga diri kita. Yesaya 59 dia mengatakan ayat 1-2. Kalau ini perlu dibaca. Yang lain sengaja saya tidak ajak kita membaca supaya jangan terlalu banyak makan waktu, karena aku dengar jam 11 harus selesai di sini, dituntaskan segala tugas-tugas berhubung situasi sekarang ini. Kita baca Yesaya 59 ayat 1-2. Yang sudah biasa ini, tetapi tetap akan menjadi luar biasa kalau kita perhatikan dan hidupi. Mari baca bersama saya 3-2 ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Artinya kita menyucikan diri, membenahi diri, membuang segala yang membuat kita putus hubungan dengan Tuhan. Membuat putus hubungan dengan Tuhan bukan karena kita miskin. Membuat putus hubungan dengan Tuhan bukan karena kita sakit. Membuat putus hubungan dengan Tuhan bukan karena kita putus kemajuan keberhasilan kita. Mungkin usaha kita anjlok.
Memang dengan manusia, firman Tuhan berkata begini, orang miskin sahabatnya pun meninggalkan dia. Amin. Iya, orang miskin sahabatnya pun meninggalkan dia. Nggak suka maksudnya berteman dengan orang miskin. Tetapi bagi Tuhan, mau kita miskin, mau kita kaya, mau kita apapun, bukan itu yang memutuskan hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau kita berdosa, melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, maka dikatakan tangannya yang tidak kurang panjang itu menjadi berhenti, dan kuasanya yang penuh itu akan tidak lagi bertindak untuk kita. Hari-hari ini bukankah sebetulnya banyak orang ketakutan, baik karena masalah corona dan masalah yang lain, masalah ekonomi, masalah politik yang menggoncang dunia. Tapi Tuhan berkata begini, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Akulah gembala yang baik, burung di udara dipelihara. Dan Tuhan berkata, akulah dokter, akulah yang menyembuhkanmu. Kalau demikian berarti kalau terhubung dengan Tuhan akan mengalahkan segala-galanya. Katakan amin. Takut akan Tuhan membuat kita tidak takut akan hal-hal dunia. Tersambung dengan Tuhan membuat kita tidak begitu takut akan hal-hal dunia. Tetapi kalau takut akan dunia, jangan-jangan kita nggak tersambung dengan Tuhan. Karena itu sekarang benahi diri dan katakan, Tuhan, aku mau melekat denganmu. Aku mau melekat denganmu. Sedikit kesaksian. 10 hari yang lalu anak saya sakit. Ketika dia sakit, saya tanya, kita pergi ke puskes atau ke rumah sakit? Dia bilang, jangan Pak. Ketika dia nggak mau, saya tanya, kenapa alasan anakku ini? Lalu dia bilang, nanti dibilang laku corona, dia panas sekali. Jadi orang anak-anak saja pun udah takut ke rumah sakit karena apa? Panas, dibilang nanti corona. Jadi saya bilang begini, loh kenapa begitu Mak? Iya, takut apa? Lalu saya berdoa, Tuhan, malam harinya dia menggigil. Menurut saya mungkin malaria atau apapun itu, nggak tahu saya. Tetapi saya pegang panas sekali. Saya buka bajunya. Anak saya ini laki-laki yang nomor 3. Saya buka baju saya. Kami tidur berpelukan. Lalu saya berkata, Tuhan, sembuhkan. Mau kau berdoa, Mang? Mau. Ikuti saya. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Amin, amin. Saya berdoa, Tuhan, kau tahu anakku ini, biarlah penyakit ini membuat imannya bertumbuh, membuat dia tahu bahwa engkau dokter yang ajaib, membuat dia tahu bahwa engkau sanggup menolongnya, membuat dia tahu bahwa dia dapat kau tolong dan kau pulihkan. Puji Tuhan, saudara terkasih. Setelah beberapa hari, dia bilang, Pak, bawalah aku ke puskes. Tadi kan dia ketakutan, sekarang tiba-tiba dia suruh. Saya katakan begini, sebetulnya dokter itu baik, medis itu baik. Amin. Ada sini medis, coba angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan, atau nggak ada sama sekali, saya nggak tahu. Saudara terkasih, lalu saya katakan begini kepada saya, kalau begitu, kalau kau percaya, jadi nanti kalau dibilang kau corona, nggak dibilang dokter itu, baiknya dokter. Mungkin beberapa hari yang lalu saya sampaikan, dia terima, kami pergi berobat. Lalu saya katakan, Tuhan, aku tahu kesembuhan bukan karena obat ini, karena kau dokter yang ajaib. Tetapi jika engkau berkenan, baik lewat obat ini maupun lewat makanan, sembuhkanlah dia. Kemarin dia sudah sembuh. Tahu apa saudara terkasih? Kenapa saya harus sungguh-sungguh? Karena kalau anak saya sempat tidak percaya Tuhan, mati nanti masuk neraka, itu lebih takutkan. Lalu ketika dia sakit, maka saya katakan begini, Tuhan, kuserahkan anak ini kepadamu, milikmu ini Tuhan, hanya kau titipkan kepada aku. Maka segala yang kita miliki itu, kalau kita katakan milik Tuhan, dititipkan kepada kita, kita lebih tenang. Amin. Amin. Katakan ini milikmu Tuhan, sehingga kalaupun dia apa-apa, terserah kau Tuhan. Supaya apa? Supaya aku bisa khotbah dengan tenang. Karena saya tidak bisa khotbah dengan tenang, sedangkan tenang saja saya khotbah saya bisa tidak dimengerti, susah dimengerti orang. Apalagi tidak tenang, bagaimana saya bisa khotbah lagi? Ketika saya sudah serahkan sama Tuhan, lalu saya bisa tenang, melayani hari Minggunya, melayani hari Rabunya, kebaktian malam, melayani sampai hari ini saya tenang. Karena apa? Kuserahkan kepadanya miliknya semua, dan aku bisa tenang karena aku tahu dia lebih tahu yang terbaik untuk saya daripada saya sendiri.
Amin. Mari kita katakan kepada Tuhan, hatiku percaya. Percayai Tuhan sehingga kita tersambung dengan Dia dengan baik. Orang yang percaya akan memberikan korban-korbannya. Orang yang percaya akan memberikan waktunya untuk beribadah. Dan orang yang percaya akan menjaga dirinya, menjaga kekudusannya. Mari bangkit berdiri, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, berharapanku hanya. Katakan, hatiku percaya, hatiku ya Tuhan, kami percaya Kau mengasihi kami. Kami percaya Engkau mau berhubungan baik dengan kami. Kami percaya. Haleluya. Selalu percaya, selalu percaya, selalu percaya. Haleluya, haleluya. Katakan, aku percaya kepada-Mu Tuhan. Aku mau bersambung baik dengan-Mu Tuhan. Aku mau bersambung baik dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku mau bersambung baik dengan-Mu Tuhan. Aku mau bersambung baik dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau tersambung baik dengan-Mu Tuhan. Kami mau tersambung baik dengan-Mu Tuhan. Kami mau tersambung baik dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percayakan kepada-Mu hidup kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kerjakan hidup kami. Barui kami, melengkapi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu untuk saat ini. Tetapi Roh-Mu akan terus mengerjakan hati kami. Supaya kami Tuhan tersambung baik dengan-Mu. Yang tersambung baik dengan Tuhan akan mengalami pemulihan. Hidupnya diberkati, ditolong, bahkan dijamin oleh Tuhan. Hidupnya disertai oleh Tuhan. Kami mau memberikan persembahan yang lebih baik kepada-Mu. Kami mau beribadah dan kami mau menjaga diri kami untuk sesuai dengan firman Tuhan, supaya jangan kami Tuhan terhalang karena dosa-dosa. Terima kasih Tuhan. Roh bekerja. Yang hadir hari ini Kau lawat Bapa. Kalau ada yang sakit Kau sembuhkan. Kalau ada yang lemah Kau kuatkan. Kalau ada yang menganggur Kau beri pekerjaan. Engkau tolong yang bermasalah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba Tuhan percaya firman-Mu tidak akan sia-sia, tetapi akan mengerjakan seluruh hidup kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada WR. Kita akan masuk dalam doa syafaat, bahkan doa berkat. Mari kita semua bangkit berdiri. Katakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib
kami Tuhan, hati kami rindu untuk menyenangkan-Mu, tersambung dengan-Mu Bapa. Karena itu Bapa di surga kami berdoa juga buat gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Pendeta Siregar Tuhan, Engkau mengurapi dan menyertai hamba-Mu, Engkau memakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi, bahkan menjangkau jiwa-jiwa dan melayani ke berbagai tempat, bahkan ke luar negeri, karena Tuhan telah pakai untuk pekerjaan yang besar. Maka lebih besar Kau pakai lagi hamba-Mu ini Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat semua pengerja pelayan di tempat ini, semakin pakai semua Tuhan, Engkau semakin urapi, Engkau semakin sertai dan semakin berkati Bapak. Dan seluruh jemaat di tempat ini, Tuhan memberkati jemaat di GBI Sibuka Kota ini Bapak. Engkau menolong sehingga kami Tuhan dapat lebih lagi bersyukur dan lebih menyenangkan hati-Mu. Kami doakan juga bangsa kami Indonesia. Indonesia perlu Tuhan, Indonesia perlu Tuhan, Indonesia perlu Tuhan. Karena itu Tuhan, lawatlah bangsa kami, pakai pemerintah kami Tuhan, mulai daripada presiden, para menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, dan kepala lingkungan, semua Kau pakai dan Kau sertai Tuhan, dan beri mereka hikmat kebijakan dalam mengambil keputusan dan dalam memimpin dan memerintah rakyat Indonesia. Demikian kami berdoa buat TNI Polri yang menjaga keutuhan NKRI, keutuhan bangsa kami, Kau sertai mereka Bapak. Kami juga berdoa buat para medis yang menjaga kesehatan bangsa ini, yang Kau pakai ya Tuhan. Sertailah para medis, dokter, dan semua timnya, dan semua yang berkaitan dengan mereka, bahkan juga yang menangani obat-obatan. Demikian juga dengan yaitu Tuhan, kami berdoa buat pemegang hukum agar mereka menegakkan keadilan dan juga kebaikan bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat yaitu MPR, DPR, bahkan DPRD, pakailah mereka Bapak, sehingga bangsa kami semakin baik, nama Tuhan makin dimuliakan. Kami doakan juga semua gereja, semua umat Tuhan yang beribadah, memuji menyembah Tuhan hari ini. Engkau berkati mereka dan Engkau beri sukacita dan roh-Mu menyala-nyala. Khusus kami yang hadir di tempat ini hari ini, Tuhan lawatkan Bapak, Tuhan pulihkan kami, dan Tuhan berkati kami. Terimalah persembahan kami dan berkatilah kami Tuhan, sebagaimana Engkau berkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkati jugalah kami di dalam nama Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari arahkan hati kita, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Kasih sempurna dari Bapa di surga, damai sejahtera dari Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai, melihara, menjaga, menolong, melindungimu hari ini sampai Tuhan datang Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati.